dengan penderitaan Ayub. Kalau Ayub mungkin ya secara manusiawi berkeluh kesah, itu wajar, saudara. Tetapi itu tidak disalahkan, tidak menimbulkan dosa. Ayub tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya. Karena dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan istrinya sekalipun menyalahkan Ayub. Kutuki ayahmu, kutuki Allahmu, kutuki Tuhanmu. Tetapi Ayub tidak mau untuk mengutuki. Dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini adalah langkah awal di mana Ayub mengalami di tempat ketidaknyamanan dia bisa menikmati. Saya mau katakan kepada saudara, banyak orang-orang mengalami menikmati hidup karena ada semuanya. Tetapi tidak sedikit orang yang mengalami menikmati hidup dalam ketidaknyamanan. Seperti Ayub. Apakah hidup saudara dan saya saat ini mengalami tekanan dalam Boleh. persoalan? Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yuk belajar seperti Ayub. Apa yang Ayub berikan dalam setiap kehidupan kita? Apa yang digambarkan Ayub? Itu adalah gambaran dari sisi manusia kita masing-masing. Di mana kita nantinya akan diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Bagaimana caranya? Kita bisa merasa nyaman di tempat tidak nyaman. Itu yang terpenting, saudara. Orang nyaman di tempat nyaman itu biasa. Tetapi orang yang bisa menikmati di tempat ketidaknyamanan, itu baru luar biasa. Kalau tidak menyertakan Tuhan. Saya belajar di sini ada tiga hal. Yang pertama, ya, yang pertama Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang pertama, yang pertama Ayub tetap memuji Tuhan. Lalu yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapapun. Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Wah, ini yang luar biasa. Jadi di tengah-tengah ketidaknyamanan sekalipun, Ayub tetap memuji Tuhan. Contohnya, saudara lihat bisa ditayangkan Pak Eko ya. Kita akan baca di ayat yang ke-17. Ayat pasal 7, ayat yang ke-17. Pak Ronald, Kita Pak. akan melihat Pak Ronald. atau bisa saya bacakan di sini di Ayub pasal yang 7 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Artinya apa, saudara? Kita itu agung, kita itu mulia di hadapan Tuhan. Sampai-sampai kita diperhatikan, sampai-sampai kita diciptakan oleh Tuhan. Itu serupa dan segambar dengan Dia. Artinya apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam tekanan yang bertubi-tubi sekalipun seperti Ayub, baiklah kita mengerti bahwa kita diciptakan Tuhan itu agung dan mulia, serasi dengan Dia. Wow, dahsyat, saudara. Kalau kita ini mengerti pernyataan Tuhan di dalam setiap kitab-kitab yang Tuhan berikan, yang kita baca setiap hari, saudara harus mengerti bahwa saudara dan saya itu diciptakan, meskipun saudara diciptakan, terus diizinkan untuk menemui hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, tetap berserah, tetap percaya seperti Ayub, tetap mengandalkan Tuhan, tidak menyalahkan si A si B, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin dan percaya. Karena apa? Reaksi firman Tuhan, waktu kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, dia tidak hadir secara badani, enggak. Tetapi firman itu yang saudara imani setiap hari, yang saudara baca, itu yang akan menjadi hidup di dalam kehidupan saudara. Itu firman, saudara. Makanya saya berikan judul, reaksi firman Tuhan. Kenapa dengan reaksi firman Tuhan? Ya firman Tuhan bereaksi di tempat-tempat yang tidak nyaman. Masa Tuhan masa reaksi firman Tuhan itu di tempat yang nyaman? Apa perlunya? Apa gunanya?
Saudara, ayo kita bangkit, kita menua bersama, saudara, di saat teduh seperti ini. Semakin hari semakin kita zoom seperti ini, ya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun nantinya, kita akan semakin tua. Apa arti hidup kita kalau tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau tidak menghidupi firman Tuhan, satu saat saudara akan menerima tekanan hidup, cobaan. Saudara tidak akan kuat. Bukti nyata, Ayub mengalami. Ayub yang hidupnya salah di hadapan Tuhan. Yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Ekstrim, tragis. Kalau boleh saya katakan. Tetapi dia mengalami Tuhan justru di tempat-tempat yang tidak nyaman. Mungkin saudara saat ini ada yang tidak nyaman dalam hidup. Ayub, lihat tahu, lihat Ayub. Bagaimana Ayub mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dia menerima yang buruk dari Tuhan. Dengan ucapan syukur. Bagaimana mungkin firman bisa bereaksi kalau saudara tidak mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan di tengah-tengah ketidaknyaman saudara. Saudara tahu, saya ini sudah bolak-balik ngomong bersaksi. Tahun 2000 saya ada di kota Paris. Dan saya mengalami keterpurukan di titik nol terendah. Saya nggak bisa apa-apa. Saya datang kepada Tuhan. Saya nangis. Tiap hari saya berdoa, Tuhan. Saya menyembah dia. Saya nggak minta sesuatu, saudara. Karena apa? Keadaan sudah tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak seperti yang saya harapkan. Semuanya pupus, semuanya hilang. Semuanya sirna. Seperti ayat katakan, ditelan angin seperti uap. Tetapi waktu saya mengalami, waktu saya berinteraksi dengan Tuhan, waktu saya berdoa, saya memuji dan menyembah dia. Ada mujizat 1 minggu? Tidak ada. 2 minggu? Tidak ada. Padahal kami dalam kekurangan. Tidak ada pekerjaan. Tetapi Tuhan memberikan satu pengharapan. Ada kekuatan yang secara supranatural yang bisa saya rasakan. Saya tiap hari bisa menjalaninya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Orang lain tidak tahu. Tetapi saya sendiri yang mengalami. Saya mengalami kekuatan. Meskipun saya belum melihat mujizat. Tetapi bulan-bulan berikutnya mulai Tuhan buka jalan. Dan itu yang memberi saya hidup. Memberi saya semangat. Apa sih yang kita inginkan dari Tuhan waktu saudara dalam keterpurukan? Hanya satu kata. New hope. Harapan baru dalam Tuhan. Firman itu datang kepada saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Ayub mengalami kelegaan. Waktu saudara mengalami keterpurukan yang tidak saudara bayangkan, saudara kaget. Ingat, datang kepada Tuhan. Responi setiap firman Tuhan. Setiap firman Tuhan ditayangkan atau saudara dengarkan, ya, waktu saudara dalam keadaan terpuruk, Tuhan sedang berbicara secara pribadi. Responi itu. Jangan semakin waktu saudara mengalami ketidaknyamanan, saudara semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara akan terpuruk. Saudara akan dilibas oleh persoalan. Libas persoalan dengan reaksi firman Tuhan. Libas persoalan. Kuasai persoalan. Dengan apa? Dengan kekuatan firman Tuhan. Ayub bisa melibas semuanya. Dengan apa? Percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Dan bukti nyata, Ayub mengalami pemulihan. Setelah semuanya meninggal anak-anaknya, binatang teranya habis ludes semuanya. Tuhan pulihkan 2 kali lipat anak-anaknya. Bahkan anak perempuannya menjadi anak perempuan tercantik di seluruh negeri pada waktu itu. Coba saudara bayangkan. Bahkan dia diberikan umur yang panjang. Hampir kurang lebih ya 200 tahun. Umur Ayub mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Mengalami pemulihan demi pemulihan. Masa tua Ayub sampai tua renta. Sampai meninggal. Dia mengalami Tuhan. Bagaimana dengan keadaan saudara selesai?
Apakah saudara sudah mempersiapkan diri di masa-masa tua, menjelang tua? Kita semua ini kan akan menjelang tua, akan mengakhiri hidup. Ayo belajar seperti itu. Ayo datang kepada Tuhan setiap hari. Jangan berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu tidak menambah harapan. Tetapi waktu saudara datang mendengarkan firman Tuhan, itu yang akan menambah harapan kepada Tuhan, kepada saudara dan saya. Karena apa? Firman Tuhan itu memberikan harapan. New hope, harapan baru pasti terjadi. Karena apa? Reaksi firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Waktu saudara terserah diri kepada Tuhan. Saya kutip satu ayat, Mazmur 37 ayat 5. Saya menghidupi firman itu karena saya mengalami keterpurukan yang luar biasa di titik nol yang sangat rendah sekali. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Wow, dahsyat. Itu sesuatu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami keluarga. Kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya tahu saya di karunia 4 cucu. Wah, ini yang luar biasa. Saya tidak terbayangkan saya ada di kota Pari. Pari dikatakan pahit, tetapi sepahit getir apapun persoalan saudara dan saya, waktu saudara datang kepada Tuhan, dia adalah penjunan, dia adalah koki yang baik. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya menjadi cemerlang. Karena apa? Dia adalah spesialis untuk masa depan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, memuji Tuhan, meski keadaan tidak berubah. Yakin dan percaya, satu saat Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara saya. Seperti itu. Ayo, pulihkan sedemikian rupa. Karena makanya jadi orang itu jangan apa ya, kalau bahasa Arabnya itu eh, tak kabur. Ya. Kalau saya sedikit bisa menguasai bahasa Arab, juga saya sedikit bisa menguasai bahasa Mandarin dan bahasa Jepang juga. Salah satunya bahasa Jepang itu eh, orang tidak punya uang ya. Itu sakurat lah. Kalau bahasa Mandarin itu saya belajar, mungkin ada bagian dari saat itu mulai belajar untuk bahasa-bahasa lain, boleh japri ke saya. Itu lumayan ya agak mahal sedikit ya. 1 jam bisa 500.000 ya. Tetapi itu yang bisa saya menguasai sedikit ya. Kalau bahasa Mandarinnya yang siang hari itu siang bolong seperti itu. Jadi kalau bahasa Jepangnya orang hamil lari-lari itu oratumon seperti itu. Jadi, makanya seperti supaya saudara dan saya melek ya, jangan sampai tertidur dengan adanya bahasa-bahasa seperti itu. Nah, saudara kembali ke laptop ya, kembali kepada firman Tuhan bahwa kenyataan yang sebenarnya yang kita harapkan dari hidup ini apa sih? Cuma satu, saudara, ketenangan. Ya, cuma satu, damai. Ada masalah, yo tetap ada masalah. Bagaimana caranya menghadapi masalah? Cuma satu, dengarkan firman, responi firman. Itu yang akan membuat saudara akan naik ke level yang lebih tinggi. Kenapa Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan yang bertubi-tubi seperti itu? Karena apa? Tuhan tahu Ayub orang saleh. Makanya dia diberikan beban yang sangat berat. Kalaupun saat ini saudara mempunyai beban yang berat, berarti Tuhan mempercayakan satu beban di pundakmu. Engkau mempunyai pundak yang kuat. Makanya diberikan beban yang berat kepada saudara. Dan saatnya nanti saudara akan melihat pelangi yang begitu indah, awan yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya di fase engkau menjadi tua, tetapi anakmu, cucu cicitmu, Tuhan akan menyertai dengan biasa. Makanya kemarin saya bagikan posting video di mana di Jungkok di daerah di sana ada seorang yang memikul beban yang berat dan dia juga masih menenteng telur dan juga menggandeng anak kecil dan juga dia sedang mengandung mungkin kurang lebih 7 bulan ya. Begitu menderitanya dia tidak berjalan kurang lebih 20 kilometer untuk menjajakan dagangannya seperti itu. Saudara. Jadi saudara bayangkan ini adalah sesuatu hal yang
luar biasa penderitaan yang dialami. Dia pisah dengan suaminya, dia sebatang kara, saudara bisa bayangkan. Apa sih yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita? Apa sih yang menjadi persoalan kita? Sampai kita menjauh dari Tuhan. Bukankah persoalan yang kita alami tidak sebanding dengan Ayub? Tidak sebanding dengan postingan video yang saya kirimkan kemarin? Bukankah kita masih bisa makan enak? Bukankah kita masih bisa menikmati hidup? Lalu kenapa kau harus mengeluh? Ayo datang kepada Tuhan. Keluh kesahmu tidak akan berguna. Tetapi datang kepada Tuhan, renungkan, dengar firman Tuhan, yakin dan percaya pemulihan akan terjadi. Kau akan diberikan kekuatan. Tidak perlu mujizat. Waktu saya mengalami keterpurukan, saya nggak perlu mujizat. Saya perlu hadirat Tuhan. Saya perlu pengharapan Tuhan. Karena di tengah-tengah keputusasaan yang saya harapkan adalah new hope, harapan baru. Reaksi firman Tuhan. Itu yang saya perlukan. Karena saya yakin dan percaya, Tuhan kalau sudah menciptakan saya, dia tidak akan melupakan saya. Karena aku serupa dan segambar dengan dia. Kenapa aku harus melupakan dia? Kenapa aku harus berkeluh kesah? Kenapa aku harus menyalahkan si A dan si B? Tidak perlu. Saudara ditempatkan dalam ketidaknyamanan. Saudara, supaya saudara melibatkan Tuhan. Dan kalau saudara melibatkan Tuhan, reaksi firman Tuhan sudah sangat terbukti di Ayub. Dia melipat gandakan, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Itu pun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau saya ngomong seperti ini, karena saya saksi mata, saksi hidup, dan istri saya juga. Kami mengalami pemulihan yang luar biasa. Meskipun tidak kaya-kaya amat, saudara. Nggak perlu, saudara. Tetapi saya bisa menikmati segala sesuatunya. Saudara tahu moto saya sampai saat ini, aku tidak ada hak untuk memiliki. Tapi aku punya kuasa untuk menikmati. Terpujilah Tuhan. Saudara, apa yang saudara pikirkan saat ini? Harta, kekayaan? Kalau bagi saya, no, tidak perlu. Yang penting saya menikmati. Itu lebih penting daripada memiliki segalanya. Karena apa? Banyak orang bisa memiliki segalanya, tetapi tidak bisa menikmati. Saya cukup menikmati hidup bersama dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan menantu. Wow, ini keren. Ini luar biasa. Ini hadiah terindah yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Karena saya benar-benar mengandalkan dia. Karena saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya nggak kaya, saudara. Saya nggak, bukan orang yang berada. Tapi saya bisa memberi. Tapi saya bisa memberi. Bahkan saya bisa membangun dengan rekan-rekan yang lain. Saya bangun komunitas, bedah rumah. Saya mendirikan rumah fakir miskin. Dan Tuhan itu perhitungkan bagi saya. Saat ini saya tidak pernah mengalami kekurangan. Artinya saya tidak hidup berkelimpahan. Tapi pas saya butuh, pas ada. Pas saya butuh, mesti ada. Itu keajaiban Tuhan yang luar biasa. Mau mengalami keajaiban Tuhan? Mau terbebas dari belenggu masalah tekanan hidup? Datang seperti air. Memuji Tuhan. Tidak menyalahkan. Percayakan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa lagi yang bisa memperkatakan perkataan seperti itu? Kalau enggak, dia yang pernah turun dari sorga datang ke bumi untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi jangan pernah putus asa. Apapun masalahmu, sebesar apapun, seberat apapun bebanmu, tidak bisa engkau pikul. Engkau harus datang kepada Tuhan. Reaksi firman Tuhan, rasakan. Wow, saya merasakan firman Tuhan. Saya merasakan reaksi firman Tuhan. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan kebahagiaan sampai saat ini kami rasakan bersama dengan istri dan anak, cucu, dan menantu. Saudara, ayo kita menua bersama. Penuh hati. Jangan menua tidak dengan penuh hati. Biarlah kita menua bersama-sama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap kondisi apapun juga. Yang lemah, yang sakit, yang butuh pertolongan. Mari datang kepada Tuhan. Responi firman Tuhan. Ayub mengalami
lebih ekstrim dari penderitaan kita. Kenapa kita enggak? Kalau Ayub dibelikan, saudara dan saya pasti akan dipulihkan. Itu ya kita sampaikan. Supaya firman Tuhan bereaksi di dalam kehidupan saudara. Kalau reaksi firman Tuhan dan Tuhan melibatkan diri dalam kehidupan saudara, persoalan tidak akan menjadi besar. Persoalan itu harus semakin hari semakin kecil. Dan engkau akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Daniel. Renungannya luar biasa pagi ini. Tadi ingatkan supaya kita tetap memiliki reaksi yang positif terhadap firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Seperti Ayub. Tadi ada 3 hal yang kita perhatikan saat kita menghadapi permasalahan, kita harus tetap memuji Tuhan. Yang kedua, kita tetap tidak menghujat Tuhan atau tidak menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Amin. Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Saya minta Cik Yeni ya, berdoa untuk bangsa dan negara. Halo Cik Yeni, Iya, berdoa untuk itu bangsa dan negara. over yang lain sih, Oh, bukan dia. itu apa Ya, nama belum siap. Belum siap. kalau gitu Oma aja berdoa untuk Ya, bangsa dan Om negara. aja, sudah Om. Dengar suara saya ya. Dengar Oma. Ya, yuk kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang sehat ini, kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan namamu, dan mendengar sedikit daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang diam pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya satu halnya, akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Engkau sudah memilihkan satu presiden gantinya Bapak Jokowi. Kami percaya Tuhan supaya presiden yang baru ini dan wakilnya Tuhan juga akan memberikan tubuh yang sehat. Juga Tuhan Engkau berikan hikmat akal budi yang dari Engkau Tuhan, supaya dia juga boleh memerintah dengan adil, jujur, dan makmur buat bangsa dan negara kami. Sehingga firman Tuhan boleh diperkenalkan di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri, dengan leluasa. Karena bangsa Indonesia Engkau beri kemerdekaan untuk membawa dan memberitakan firman Tuhan dan membawa jiwa banyak datang kepada Engkau Tuhan. Di seluruh pelosok tanah air kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami kesempatan semua untuk menjadi berkat, untuk diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau beralaskan semua doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Makasih Om. Ya, sama-sama. Ya, Ya, kita masuk saling Oma. mendoakan. Mari Pak Ronald, lanjut. Ya, ya kita masuk saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit. Silakan ya.
Pagi Pak Bran. Apa kabar? Iya. Tak cari-cari kok nggak pernah kelihatan nih tak pikir. Udah, puji Tuhan luar biasa. Ini Pak Fran udah sehat dah? Puji Tuhan sehat. Oke. Sekarang saya di Pare. Di Pare kerja atau gimana Pak ini ceritanya? Terapi. Terapi? Saya bantuin terapi orang. Oh. Jadi sekarang seminar alat kesehatan, Oke. seminar terapi gitu loh. Ini Kerja kan ada yang kerja dari gitu tak kita. Pak Bran? Saya hanya bantu teman aja gitu. Jadi sepindah-pindah nanti. Jadi mereka beli alat, mereka buka terapi daerah Pareng. Ya, jadi saya terapi orang-orangnya, anak buahnya, saya terapi 2 orang. Nanti akan saya pindah lagi, mungkin saya kemana keliling saya. Tapi itu kerja atau gimana namanya? Iya kerja tapi freelance aja gitu. Oh, oke. Saya jadi mereka beli alat, ya kan, tinggal saya terapi orang-orangnya, termasuk konsumen juga. Sudah beberapa banyak juga konsumen saya terapi di sini ya. Puji Tuhan mereka sudah ada kemajuan. Jadi kita di sini tujuannya untuk mau menjadi berkat bagi mereka gitu loh. Oke. Supaya kan sekarang ini banyak orang-orang sakit apa gitu loh. Nah jadi dengan alat ini mereka ya ada kemajuan. Ya stroke juga sudah mulai ada kemajuan. Nah ini saya harus belajar. Saya kan nggak pernah di bidang kesehatan begini ya. Mau saya harus belajar. Iya. Anaknya Pak Fran gimana nih kabarnya? Nata Grace ya Pak anaknya ya? Saya yang satu di Surabaya, yang satu di Malang. Yang di Surabaya namanya siapa Pak Fran? Grace ya? Grace kan? Ya. Yang di Malang Natali lah. Yang di Malang Natali. Yang di Malang Grace namanya. Yang di Surabaya? Surabaya aja. Oke. Gimana kabar mereka Pak? Nah, baik ya tinggal yang nomor 2 aja sih masih kurang begitu. Begitu mau untuk terbuka gitu. Yang di mana itu? Yang di Surabaya itu. Oh Surabaya nggak terbuka orangnya. Iya gitu. Kalau ditanya kadang-kadang masih temperamennya masih tinggi gitu. Iya. Anda benar bagaimana Sen? Puji Tuhan. Sehat Pak. Masih rencana bulan. Masih Pak. Rencana bulan 11 tapi kemungkinan kita paling kalau cukup obatnya paling habis tahun baru lah berangkatnya. Ya baik ya. Kita berdoa ya. Karena apa nih yang mau didoakan? Paling sean lah Pak. Sean sama itu. Sama kerjaan lah ya. Oh iya. Iya. Monggo Pak Bran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk anugerah yang Kau berikan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh bisa bersama-sama Bapa puji memuliakan nama-Mu di tempat nama-Mu Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Bapa kami berdoa untuk Pak Ronald Bapa. Kiranya Engkau berikan kasih karunia-Mu Bapa untuk anaknya ASEAN Bapa, yang dimana masih harus kontrol terus Bapak untuk di Penang Bapak. Berkati anak Sean Bapak, kami percaya anakmu Sean ini Bapak, Engkau pakainya sangat luar biasa Bapak. Biarlah berkatnya turun atas ke anaknya Bapak. Biar anak Sean Bapak mau terus menerus Bapak selalu berharap pada Engkau Bapak. Berikanlah segala pemulihan kesehatannya daripada-Mu Bapak. Biarlah melalui tangan para dokter, tenaga medis maupun obat-obatan, biarlah itu anak saya boleh mengalami suatu pemulihan daripada-Mu Bapak. Berkati terus anak saya ini Bapak. Juga Bapak, Kau berkati Pak Ronald juga Bapak. Di mana Pak Ronald juga Bapak, kiranya Engkau tambahkan selalu hibah marifat untuk ya Bapak. Di mana pekerjaannya Bapak boleh Kau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapak. Biar Roh Kudus bicara Bapak. Pada waktu Pak Ronald mau mulai suatu aktivitas pekerjaan dimanapun ditempatkan Bapak. Berkatilah Pak Ronald ini Bapak. Juga Kau berkati Bapak istrinya Bapak sebagai tiang pendoa Bapak bagi keluarganya. Kirain boleh Kau menjadikan rupanya harum di tengah-tengah keluarga Bapak. Berkati terus Pak Ronald juga Bapak. Sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai nabi Bapak, Kau berkati terus Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keluarga Pak Ronald ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fran. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang bertata, berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba membawa hamba-Mu terkasih Pak Fran ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya berkati urapi hamba-Mu Pak Fran, pakai Pak Fran lebih dan lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Melalui pelayanannya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa dijangkau untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dalam segala usaha pekerjaannya, sekalipun Tuhan Pak Fran sekarang mengerjakan alat-alat kesehatan, terapi Tuhan Yesus Engkau campur tangan, Tuhan Yesus ambil bagian dalam apapun yang dilakukan Pak Frans dalam menjalankan usaha terapi ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Engkau buat berhasil setiap pasien-pasien yang ditangani. Tuhan Yesus buat mujizat mengalami pemulihan sehingga terapisnya boleh berkembang maju Tuhan Yesus. Tuhan tolong Bapak, Tuhan Engkau lihat isi hati Pak Fran ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga istrinya Tuhan sebagai tiang penolong, tiang doa, bahwa kiranya Tuhan Yesus istrinya semakin melekat, semakin cinta Tuhan. Diberkati juga Grace dan juga Angel Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan jamah hati mereka Bapa, lembutkan hati mereka Tuhan, supaya boleh mereka ambil bagian dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka takut akan Tuhan. Mereka merindukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka Bapa, memberkati mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan urapi apapun yang dikerjakan. Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Biar kiranya Tuhan Yesus segala kuasa, rancangan, niat-niat jahat, pergaulan-pergaulan buruk, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Pak Fran beserta keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, pagari proteksi keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.
Sensus. Selamat pagi. Sensus. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pak Yusuf. Sehat waras. Sehat. Pagi. Ya, semuanya pagi. Pak Ronald pagi. Pak Pran, Pagi Pak Pran. Pak Heri. Ibu Yeni, salam kenal Ibu Yeni. Pak Yusuf pagi, lama dah ketemu. Iya, lah Ibu tak golekin tak nongol-nongol ya. Nah itu, Dicari Pak Mulyono tadi. ini Ada jiwa baru, Ci. Iya, Pak Mulyono namanya. Pak Mulyono, Ci. Jiwa baru itu Pak Mulyono itu loh, salam kenal gitu. yang mana nggak tahu. Pak Mulyono itu loh. Ayam geprek. Pak Mulyono. Iya ini. Kenapa Yang nyetir. Ke temannya Pak Daniel ini. Halo, Bu Ana. Ya. Monggo dilanjut ya. Saya mau persiapan ini mau pergi dulu. Oke, lanjut Pak Yusuf. Ya. Mau persiapan dulu, mau diklat soalnya. Mau berangkat. Oke, Pak. Tuhan berkati. Sehat-sehat ya, Pak Eh, Yusuf. ya doain. Ini 2 hari soalnya sampai jam 5 sore waktu memang awai. Dari jam 7 sampai jam 7 sore. Ya, apa? Berkati Tuhan. Amin, amin. Ayo lanjut Pak Titus. Ya, ayo ditutup dulu. Itu khotbah sama penutup itu satu paket itu. Pak Pasti tak Mulyono. ada yang diberkati nanti kalau kabur duluan. Mana ya? Pak Mulyono. Yel-yelnya Pak Yel. Kasih Pak Ronald. Terima kasih doanya Ronald. Lagi Cik ya. Di Keluarga sehat itu. Wes, Introk jelas. Sit over. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa untuk penutup. Mungkin ada yang perlu dibantu doa. Ngalir aja. Bu Ivon. Bu Ivon. Bu Ipun itu loh. Putus-putus, Bu. Saya minta doa untuk suami saya. Nah, Dia disehatkan dan dikuatkan. betul. Ya. Ini ya berdoa penutup sama Pak Nathan. Suaminya Bu Ipon. Pak Ronald aja penutup ya. Dilempar terus. Besok-besok ay. Pran, doa Pak Pran penutup sama Pak Nathan. Suaminya Bu Ipon. Ayo Pak Pran. Doa Pak ini penutup sama apa? Penutup aja. Satu doa juga buat Juliana. Juliana kenapa? Bu Juliana. Ya, Sama Juliana anakku. suaminya Bu Ipon. Pak Nathan. Kepala itu suka sakit. Ini mau di MRI. Tapi ini ya semoga-moga tidak ada apa-apa. Oh iya. Suaminya Bu Ivon siapa namanya? Nathan. Nathan. Pak Nathan ya? Ya, Oke. ya. Baik, mari kita sama-sama untuk berdoa pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Bapa untuk anugerah yang Kau berikan pada kami, Bapa, pada kami semua, Bapaknya hadir di dalam Zoom meeting ini, Bapa. Kami percaya, Bapa, firman yang barusan kami dengar tadi, Bapa, tidak akan kembali sia-sia, Bapa. Tapi kami mau merenungi firman ini dan mau mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Bapa, pada pagi hari ini, Bapa, kami berdoa, Bapa, untuk suaminya daripada Bu Ivon, Pak Nathan, Bapak, kira Engkau berkati selalu Bapak, biar rumah tangga ini kira Engkau jalin selalu Bapak, persatuan Bapak, selalu ada tali kasih, perdamaian, sukacita di dalam
di dalam keluarga ini Bapak. Kau berkati Bapak apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi pemecah belah Bapak. Kira Engkau turut campur tangan Bapak. Kami percaya Bapak, keluarga ini Engkau berikanlah kasih damai sejahtera, sukacita yang datang daripadamu Bapak. Berkati terus Bapak suaminya Bu Ivon Panata ini juga Engkau berkati apapun yang dikerjakan, kiranya Engkau selalu turut campur tangan Bapak. Kiranya juga Panata ini juga mau menjadi sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai nabi di dalam tengah-tengah keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati Bu Ivon ini juga Bapak, sebagai tiang pendoa, sebagai seorang pewaris tahta Bapak. Kiranya Bu Ivon ini juga Bapak mau terus menerus juga Bapak untuk terus mau mengikuti kehendak-Mu saja yang terjadi Bapak. Biar Bu Ivon juga Bapak mau menjadi dupa yang harum di tengah-tengah keluarganya Bapak. Berkati terus keluarga ini Bapak. Juga kami berdoa juga Bapak untuk Bu Yuliana Bapak yang lagi sedang mau pemeriksaan MRT Bapak. Kiranya Engkau berikan berkat kasih karunia-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, segala penyakit, segala apapun yang terjadi Bapak, kami percaya Bapak, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan peneguhan buat Bu Yuliana Bapak. Apapun hasilnya nanti Bapak, kami percaya Bapak, itu hasil yang terbaik daripada-Mu Bapak. Berkatilah Bu Juliana, berilah kekuatan, berilah selalu penghiburan yang daripada-Mu Bapak. Berkati terus Bu Juliana Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa juga Bapak untuk semua orang yang hadir di dalam Zoom ini Bapak. Pak Ronald, Bu Ana, Pak Heri, Cieni, Pak Daniel, Pak Erik, Bu Ivon, Pak Titus, Pak Ronald, Bu Venda dan Bu Yani Bapak. Kau berkati orang-orang yang hadir di tengah Zoom ini Bapak. Kau berkati selalu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih damai sejahtera selalu ada di tengah-tengah kami semuanya Bapak. Di tengah keluarga mereka juga Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah haleluya. Saudara-saudara Ibu Bapak, mari kita angkat tangan, kita tutup persekutuan, kita tutup doa ini Bapak. Kiranya kasih damai sejahtera sukacita yang ada daripada-Mu Bapak. Kiranya Tuhan memberkati mereka Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka semua Bapak. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semuanya. Berkati. Terima kasih semuanya. Pak Ronald, Pak Heri, Pak Dandi. Terima kasih Pak Ronald. Mulyana, hati-hati. Akhirnya ajak sembrono. Terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you, Ci. Tuhan Yesus berkati.